Silakan saudara duduk kembali. Seperti yang saudara ketahui bahwa kita sedang melihat kitab Maleakhi, sebuah kitab yang kalau saudara baca seperti yang minggu lalu dijelaskan oleh Pastor Alex bahwa ada bantah-bantahan dari umat Tuhan dan juga kepada Tuhan. Jadi antara bantah-bantahan, jadi Tuhan ngomong A, mereka bilang bukan. Tuhan ngomong B, mereka bilang A. Begitu seterusnya. Jadi ada bantah-bantahan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau saya melihat kitab Maleakhi, itu seperti orang-orang yang udah nggak menghormati ibadah lagi. Orang-orang yang tidak menghormati apa yang disebut dengan agama. Mereka tidak menghormati siapa yang menjadi Tuhan mereka. Bagi mereka itu semua hanya sebagai rutinitas saja. Kalau saya bilang minggu lalu ini seperti sandiwara saja. Jadi kalau ada pergi ke gereja itu seperti bersandiwara. Bukan hal yang benar. Jadi kalau saudara melihat Tom Cruise main film sebagai pilot, dan itu dia bukan pilot beneran, dia bersandiwara jadi pilot. Jadi orang Kristen seperti itu kira-kira. Bersandiwara beribadah tapi sebenarnya tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kembali ke Maleakhi pasal yang pertama. Nanti kita akan lihat pasal 2 dan seterusnya. Saya rasa di Maleakhi pasal yang ketiga sudah pernah dikhotbahkan mengenai persembahan persepuluhan. Tapi kita coba lihat bagaimana mereka bersandiwara kepada Tuhan. Masih ingat ya, minggu lalu Pastor Alex memaparkan mengenai bantahan-bantahan itu. Tuhan ngomong A, mereka bilang enggak, kami enggak kayak gitu. Kadang-kadang begini, saudara. Kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, tapi yang bisa menilai itu cuma Tuhan sendiri. Benar kan? Yang bisa menilai kita baik atau tidak itu Tuhan. Kita memberikan sesuatu buat Tuhan, Tuhan sendiri yang tahu bahwa kita itu tulus atau tidak. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita coba melihat dari Maleakhi pasal yang pertama. Kita coba baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya mesti ambil. Jadi ceritanya begini, saya tidak tahu kenapa tab saya tidak terkonek ke internet. Jadi catatan khotbahnya ada di internet. Saya kalau buka di sini muncul, ini nggak terkonek. Jadi saya mesti lihat dari sini. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Maleakhi pasal 6, kita baca bersama-sama silih berganti, pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-14 supaya saudara melihat konteksnya. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam.
Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya kamu jangan menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tamanmu. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu mengatakan meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, firman Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara tahu ada seorang penyanyi, seorang pengarang lagu, dia menulis lagu In Christ Alone. In Christ Alone. Saya tahu namanya siapa? Wah, Kate Getty. Ya, Kate Getty. Dia menulis sebuah artikel cukup menarik. Dia orang Irlandia Utara. Dia menulis artikel yang menarik sekali. Dia mengatakan demikian. Katanya, sekarang ini mengalami degradasi dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Lagu-lagu kebanyakan ditujukan untuk membuat manusia itu memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan ditujukan kepada sosok yang disembah. Ini Kate Getty, dia bilang seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam ibadah lebih mengarah kepada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Saya membaca komentar dia seperti itu. Dia tulis sebuah artikel seperti itu. Dia bilang kebanyakan lagu-lagu 80%, 90% hanya untuk memuaskan telinga dan membangkitkan emosi kita sebagai anak Allah, dan tidak bicara mengenai bagaimana bagaimana Tuhan bisa diagungkan. Lagu-lagu tersebut hanya berpikir mengenai diri kita sendiri. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Kate Green, kita nggak tahu itu benar atau enggak, tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena banyak sekali orang yang datang beribadah kepada Tuhan dan mereka hanya datang terus pulang dan tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah. Entah itu benar atau tidak, tapi kitab Maleakhi pasal yang pertama ini menunjukkan kepada kita tentang supaya kita berintrospeksi diri terhadap apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi kita datang ke sini, apakah ibadah kita itu benar, apakah kita jujur kepada Tuhan atau tidak. Ibadah kita harus seperti itu. Coba kita lihat firman Tuhan mengatakan dalam ayat 1. Kita akan coba melihat ayat yang pertama. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Nama Maleakhi ini berarti utusanku.
utusan Tuhan. Ada yang mengatakan ini bukan benar-benar namanya, tapi saya rasa itu namanya karena nama-nama nabi itu memang memiliki arti. Dan dia mengatakan firman Tuhan kepada Israel. Ini menarik saudara, kata firman itu bukan kata ucapan, tetapi firman yang diucapkan dikatakan adalah kata beban. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, terjemahan versi bahasa Inggris disebut apa itu? The burden of God. Coba lihat di versi bahasa Inggris. Jadi itu sebagai firman, sebagai beban Tuhan. Kenapa disebut sebagai beban? Kenapa firman Tuhan dikatakan sebagai beban bagi Tuhan? Ada banyak penafsiran, ada banyak penafsiran. Yang pertama begini, kita lihat dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, dia ngomong begini, aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Dan mereka melakukan itu. Mereka tidak melakukan itu. Berkali-kali Tuhan bicara dan mereka cuma bertobat sebentar, lalu balik lagi kepada dosanya. Selalu begitu dan berulang-ulang. Jadi Tuhan mengatakan ini beban. Kamu dibilangi berulang-ulang tetap tidak mau bertobat. Bagi Maleaki, dia mengatakan begini, ini beban Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau ada seorang nabi datang kepada umatnya, disuruh Tuhan sampaikan ini kepada mereka. Nah, mereka pergi. Nabi itu pergi kepada umat Tuhan, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau Nabi itu cuma sekedar mengatakan, ya sudahlah, bodoh amat. Tapi Nabi Tuhan kan tidak seperti itu. Maunya saya, kalau saya disampaikan Tuhan firman seperti ini, kamu taat dong. Maka dalam logika seorang nabi mengatakan, kalau mereka taat berarti apa yang saya sampaikan kepada mereka berhasil. Begitu kan? Seperti itu kan? Tapi saudara akan melihat baik Yesaya, Yeremia atau semua nabi, mereka menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, tapi mereka tidak mau dengar. Beban bagi seorang nabi. Benar. Yesaya pernah mengatakan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tuhan suruh kami ngomong, tapi mereka nggak mau dengar. Stres nggak pendetanya? Stres tuh, nabinya stres. Maka Yeremia disebut nabi yang menangis. Kalau saya sampaikan, mereka dengar, maka mereka akan senang. Nabi mana yang nggak senang? Aku ngomong, mereka taat, kecuali Yunus ya. Yunus, karena itu rasa kebencian kepada orang Niniwe. Tapi kalau dia ngomong, tetapi mereka mengatakan nggak mau dengar, itu menjadi beban bagi seorang nabi. Tetapi sekarang saya ingin melihat kita sebagai anak Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, apa rasanya waktu saudara mendengar khotbah di gereja? Itu seperti apa? Saudara siap untuk mendengarkan sebuah kisah, mendengarkan sebuah ocehan, mendengarkan sebuah lelucon, atau seperti biasa saja, tidak menjadi sebuah beban. Beban itu dalam arti dua. Pertama, kalau saudara mendengar sebuah khotbah, lalu ada sesuatu yang keras, teguran yang begitu keras, itu menyakitkan nggak? Atau biasa saja? Atau biasa mengatakan, lah biasalah, itu seperti khotbah yang lalu saya dengar. Terus setelah ibadah selesai keluar, lupa semua. Kalau ada seorang anak Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan, itu akan menjadi beban bagi dia. Dia bawa, dia pikul, dia bawa kemana-mana, dia berjuang untuk melakukan itu.
Itu dalam arti positif sebagai sebuah beban. Jadi kalau saudara mendengar sebuah khotbah, saudara hadir dalam ibadah, dan saudara mendengar firman Tuhan, saudara ditegur, mestinya saudara pulang, langsung mengatakan, ini yang saya harus lakukan. Beban. Saya harus keluar membawa masalah ini. Saya pikul dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi coba pikir, kebanyakan orang, yaitu teguran saja. Keluar dari situ, lupa. Kita coba lagi minggu depan. Dengar khotbah lagi, dapat teguran, lupa. Tidak tahu apa. Itu dalam arti negatif. Dalam arti negatif begini, alah biasalah. Biasalah, nggak ada apa-apa. Saya datang untuk ibadah, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, sudah, keluar. Tidak ada artinya apa-apa. Merasa bahwa itu terlalu berat, harus dipikul. Jadi kadang-kadang kita mau datang ke gereja, kita berpikir kita mau mendengarkan sebuah firman Tuhan, dan kita memilah-milah apakah ini bisa dipikul atau tidak. Dan kalau itu terlalu berat, saya tidak mau pikul, saya pulang saja. Saudara, firman Tuhan yang datang kepada kita itu adalah firman Tuhan. Saudara datang ke sini ke ibadah. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak tahu apa yang disampaikan. Benar? Tidak tahu. Seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Ketika nabi datang dan mereka bertanya kepada Tuhan, apakah ada berita dari Tuhan? Mereka tidak tahu berita itu tentang apa. Tapi mereka harus telan dan harus terima itu sebagai firman Tuhan. Baik itu yang menegur atau yang menghibur. Itu adalah firman Tuhan. Jangan terima yang baik-baik saja, yang menurutku bagus. Datang, beribadah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi reaksi kita pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah itu atau tidak? Atau kita bawa pulang menjadi perenungan kita sepanjang minggu itu? Kalau hanya sebagai datang, dengar firman Tuhan, pulang, lupakan, untuk apa itu? Ini konsep ibadah yang seharusnya kita pegang dalam hidup kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, saya siap mendengar firman Tuhan dan aku tahu firman Tuhan akan membentuk aku sepanjang minggu ini. Bukan sepanjang jam ini. Bukan. Aku dengar firman Tuhan, aku pulang, dan itu aku bawa menjadi bekalku sepanjang minggu ini. Dan itu yang menjadi kurenungkan, itu beban yang harus aku pikul seumur hidupku. Lalu saudara datang lagi minggu depan dan melihat, apalagi Tuhan? Seharusnya ada kehausan seperti itu ketika saudara datang beribadah. Bukan cuma datang, duduk, dengar, pulang, lalu lupakan firman Tuhan. Berapa orang di antara saudara yang tahu khotbah minggu lalu? Jadi PR-nya begini. Saudara dengar khotbah hari ini, pulang sepanjang hari, tiap hari itu mesti diingat-ingat. Maka itu yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau saudara nggak datang ke sini, bahkan ada gereja yang sebentar saja dengar khotbahnya, nyanyinya banyak. Tidak seperti itu, saudara. Nah, kita teruskan di dalam ayat yang ke-6. Ini bicara mengenai motif. Kalau kita datang beribadah, kita harus ada persepsi yang bagus tentang firman Tuhan. Bukan cuma duduk, dengar, lucu. Yang saya ingat sih, tadi ada leluconnya itu. Nanti saya ceritain lagi leluconnya kepada teman saya. Bukan itu. Firman Tuhan saya dengar, membentuk saya pulang, saya pikul tiap hari firman Tuhan itu. Itu beban saudara. Yang kedua, mengenai motif.
seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Ada hormat datang kepada Tuhan. Ada rasa hormat datang kepada. Ini bicara mengenai motif. Kenapa saya datang ke sini? Beribadah kepada Tuhan. Ini bicara mengenai motif kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan, kadangkala pada waktu kita beribadah, kita menempatkan posisi kita sebagai Tuhan dan kita dalam posisi yang berbeda. Kita datang dengan perspektif kita harus mendapatkan sesuatu, bukan Tuhan mendapatkan sesuatu. Saudara datang beribadah ingin memberi sesuatu kepada Tuhan atau minta Tuhan memberi sesuatu kepada saudara? Mana yang harus saudara lakukan? Saudara datang untuk menyembah Tuhan atau bersiap-siap saya dapat berkat hari ini? Mana yang harus saudara pikirkan? Mudah-mudahan khotbahnya sesuai dengan kebutuhan saya. Atau saudara datang, aku ingin menyembah Tuhan. Itu saja. Aku tahu Tuhan hadir di situ. Aku ingin menyembah Tuhan. Coba perhatikan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Sebutkan di situ, Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap atau tidak siap. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tahu maksudnya? Mengerti maksudnya? Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius, kamu ajari yang benar. Bukan untuk memuaskan keinginan telinga. Kira-kira omongan Paulus ini sudah terjadi belum? Bagaimana menurut saudara? Akan datang waktunya orang-orang mengumpulkan guru-guru palsu yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Yang diajarkan adalah bagaimana keinginan telinga jemaat dipenuhi. Kira-kira sudah terrealisasi enggak? Banyak. Aku datang supaya keinginanku terpenuhi. Bukan keinginan Tuhan. Ini bicara motivasi. Jadi pada waktu saudara datang, bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara bersiap-siap supaya keinginanku dipenuhi? Bukan keinginan Tuhan. Ini bicara motivasi waktu saudara datang beribadah. Apakah seperti itu? Ini mesti kita pikirkan dengan benar, saudara. Ya, pulang aku nggak dapat apa-apa. Loh, kamu itu datang memberi kepada Tuhan. Kalau perspektif kita datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu, percayalah saudara tidak akan mendapatkan berkat apapun. Tapi ketika saudara datang, tujuanku murni hanya untuk menyembah Tuhan, maka saudara pulang menerima berkat dari Tuhan. Datang ke bait Allah hanya tradisi. Seperti orang-orang dalam masa Maleakhi ini. Pada waktu mereka kembali dari Babel, masuk ke tanah perjanjian, dan mereka merenungkan kesalahan-kesalahan mereka, lalu Ezra berkhotbah di situ. Ezra berkhotbah, lalu mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka taat kepada firman Tuhan. Setelah sekian ratus tahun,
mereka mengatakan, udah bosen kami. Jadi sebagai tradisi saja. Kamu datang mesti bawa persembahan, mereka datang hanya untuk membawa persembahan saja. Kegiatan ibadah hanya tradisi saja. Saya orang Kristen, maka saya beribadah kepada Tuhan. Tidak berpikir mengenai datang menyembah Tuhan, enggak. Tradisi saja. Sudah tuh sudah. Pulang. Berapa lama sih khotbahnya? Berapa lama sih ibadahnya? Aduh, saya banyak keperluan. Saya ingin memenuhi kewajiban agamaku. Aku akan datang beribadah. Bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk supaya kewajiban ibadah dipenuhi. Tidak bisa kita beribadah seperti itu. Datang untuk Tuhan, untuk menghormati Tuhan, bukan untuk menghormati diri sendiri. Lihat dalam Maleakhi ini, baik imam maupun jemaat dipuaskan. Imam, jemaat bermain-main. Oh, bolehlah kayak gitu, nggak apa-apa lah. Aku dapat duit, kamu dapat agama. Dan dia percaya dia diberkati. Karena sudah melakukan kewajiban agamanya. Nggak beda, saudara. Zaman sekarang. Baik imam, pendeta, jemaat juga merasa, yang penting saya sudah melayani Tuhan melalui firman Tuhan. Jemaat, yang penting saya sudah datang beribadah kepada Tuhan. Lalu pulanglah. Semua dipuaskan. Baik pendetanya maupun jemaatnya. Tuhan keras sekali. Coba lihat ayat 10. Dibilang, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu. Di harapan Tuhan. Kalau ada saja kamu tutup pintu ibadahmu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Maksud apa kata Tuhan ini? Lebih baik pintu ibadah bait itu ditutup, nggak usah datang lagi. Keras kan? Ngapain kamu buat ibadah? Kamu lelucon di situ? Ngapain? Supaya buat tradisi, supaya kamu datang, supaya kamu, aku sudah ibadah. Untuk apa itu? Lebih baik pintu gerejamu ditutup. Keras kan? Kita nggak mau seperti itu, saudara. Kita harus luruskan motivasi kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Seperti Daud, dia berkata begini, besok pagi akan ada ibadah kepada Tuhan. Dan dia tidak tenang. Dia bilang, aku mengharapkan fajar lebih daripada penjaga mengharapkan fajar. Kenapa? Besok aku mau beribadah kepada Tuhan. Jadi sejak malam itu dia sudah berpikir demikian. Sejak malam, besok ibadahku menghormat, aku nggak sabar untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadahku. Kita kayak gitu nggak? Kita seperti itu nggak? Satu kali, segini maksud saya gini. Saya suka bola, saudara. Saya suka bola. Dan ya saya tahu ada beberapa orang suka bola. Dan sekarang saya nggak bisa nonton bola lagi. Karena saya merasa bersalah. Kalau hari Sabtu malam, klub saya main, saya akan nonton jam berapapun. Jam 2 saya nonton. Padahal besok ibadah. Dan saya pikir, besoknya saya ibadah, lalu saya duduk ibadah, saya dengar firman Tuhan ngantuk-ngantuk. Saya tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak siap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena motif saya, yang penting saya ibadah. Saya tidak menghormati Tuhan. Dipersiapkan dengan baik. Nanti kita akan lihat Keluaran pasal yang ke-19. Jadi, pada waktu saudara datang, saudara menghormati firman Tuhan. Saudara datang untuk membawa
yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat lagi pasal yang ke-1 ayat 6 sampai yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berpikir dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Kamu membawa roti yang cemar di atas mesbah itu, mesbahku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ada dua pernyataan yang luar biasa. Kamu mencemarkan dengan membawa yang tidak baik, bukan yang terbaik dalam ibadahmu. Kedua, ada pernyataan. Jadi bukan cuma action, tapi sikap hatinya pun demikian. Datang kepada Tuhan dengan tidak membawa yang terbaik buat Tuhan. Tidak membawa yang terbaik. Nah, saya pikir ini kalau kita lihat ini kan cuma persembahan. Mereka membawa domba yang cacat kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, bawalah itu sebagai persembahan yang tidak bercela dan tidak bercacat. Actionnya seperti itu. Tetapi ada sikapnya. Sikap mereka. Dengan cara bagaimana kamu bawa gitu? Loh, memang meja Tuhan boleh dihinakan kok. Coba ya, satu action, satu sikap. Jadi dalam pandangan mereka, boleh meremehkan Tuhan. Kata menghina itu adalah kata yang dipakai ketika menggambarkan Esau menganggap enteng hak kesulungannya. Meremehkan, menganggap enteng. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan membawa sikap seperti itu? Menganggap remeh Tuhan, sehingga Tuhan tidak layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Mengerti maksud saya? Waktu saudara datang ke ibadah ini, apakah saudara siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Atau yang kita ngomong kalau soal persembahan ya, segitu aja Tuhan udah seneng kok. Begitukah? Saya datang dalam kondisi seperti ini saja, Tuhan sudah seneng kok, nggak apa-apa. Kita tidak membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita membawa sisa-sisanya. Bukan cuma persembahan. Sikap kita dalam ibadah, kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita beribadah, kita cuma duduk saja dan tidak memperhatikan Tuhan. Gini saudara, kalau seandainya Tuhan muncul di sini, cara duduk saudara bagaimana? Ini kan pendeta Muksin di sini. Biasalah, kita pulang peluk-pelukan lagi, hai Pak, apa kabar? Canda lagi. Tapi Tuhan sendiri kalau berdiri di sini ngomong kepada saudara, berani nggak saudara duduk yang nggak sopan? Berani nggak? Aduh, cek lihat IG deh. Kalau khotbah disampaikan, lihat IG, lihat YouTube, atau lihat WA, aku mau WA temanku ini. Apakah itu yang terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan di dalam ibadah? Tadi saya mengatakan kepada saudara untuk melihat dalam Keluaran pasal yang ke-19. Coba kita lihat Keluaran pasal 19. Keluaran pasal yang ke-19.
Ini panjang sekali, saya ngomong saja kepada saudara, Tuhan siap untuk menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, 3 hari sebelumnya, aku akan memunculkan diri di hadapanmu dalam awan yang tebal di Gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang begini, saya beri waktu kepada kamu 3 hari untuk menyucikan diri, supaya kamu tidak bersalah di hadapanku. Jadi 3 hari itu mereka menguduskan diri, mereka tidak melakukan hubungan seksual, mereka tidak melakukan dosa, karena 3 hari lagi Tuhan akan muncul. Kira-kira bangsa Israel diomongin begitu, mereka takut nggak? Takut. Karena mereka melihat awan gitu kan. Mereka melihat awan, mereka lihat api itu besar sekali. Itu nggak mungkin kebayang oleh dia. Lalu tiba-tiba Tuhan mau datang. Kamu tidak bisa naik ke gunung ya. Ada batasnya ini. Kamu nggak boleh sentuh tanah ini. Mereka sangat ketakutan. Nah, saudara, Tuhan ngomong kepada Musa, coba bilang kepada bangsa Israel, 3 hari kamu mempersiapkan diri kudus supaya ketika kamu beribadah kepada Tuhan, kamu tidak mati. Musa bilang, nggak usah lah, Tuhan sendiri yang ngomong. Mereka sudah takut. Itu karena ada penampakan Tuhan di situ yang bisa dilihat. Saya mau tanya kepada saudara, di ruangan ini ada Tuhan tidak? Bagaimana saudara mempersiapkan diri mau bertemu dengan Tuhan di tempat ini? Kami di gereja dulu di Grogol, ada seorang yang tua, sudah lansia, dia tinggal di Bekasi. Saya pikir Pastor Alek mungkin kenal. Berdua tinggal di Bekasi, dan sekolah minggu jam 8. Sebelum jam 8 dia sudah datang. Jadi waktu kami tiba di situ, dialah orang yang pertama datang ke gereja. Orang yang tinggal di dekat gereja, Ibu Nunu tahu ya, yang dekat gereja, belum datang. 7:30 dia sudah datang. Dan nongkrong, Ibu sudah datang. Lansia saudara. Jauh-jauh datang. Dia tidak mau telat. Karena dia tahu Tuhan sudah hadir di situ. Dan dia tidak mau Tuhan menunggu. Dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan telat dikit toh nggak apa-apa. Tidak memberi yang terbaik buat Tuhannya. Ini menyedihkan, saudara. Saudara yang beribadah, saya mendengarkan firman Tuhan, saudara bawa pulang firman itu menjadi beban. Itu maksudnya ketika ibadah diberikan kepada saudara. Penulis Ibrani mengatakan, kamu jangan menjauhi pertemuan ibadahmu, supaya kamu pulang mendapat bekal firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi hidupmu. Dan kamu tidak bisa menjauhkan, supaya kamu tidak lari kemana-mana. Tapi ketika saudara datang hanya untuk melakukan kewajiban ibadah, pulang tanpa membawa apa-apa, lama-kelamaan, saudara akan merasakan bosan. Toh nggak dapat apa-apa, hanya sebagai rutinitas tradisi pulang, tidak bawa apa-apa kepada Tuhan. Kita kembali ke Maleaki. Saya ingin tunjukkan ada satu bagian yang menarik dalam ayat yang ke-13. Kamu berkata, lihat ya, Tuhan ngomong sendiri. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Ketika Tuhan mau memperbaiki kualitas ibadah mereka, mereka bilang, susah banget ya. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Capek ya ibadah ya.
Melelahkan tuh ibadah. Gimana? Menurut saudara melelahkan tidak? Saya mengerti saat ini bahwa kita dituntut untuk bekerja terus dari pagi sampai malam. Saya tahu bahwa saudara kadang-kadang menggunakan waktu libur saudara hari Sabtu untuk bekerja. Saya tahu itu. Bahkan tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi kadang-kadang membuat kita itu hari Minggu tuh capek banget. Lelah pergi ibadah. Khotbahnya lama lagi. Kapan aku bisa pulang dan tidur siang? Coba pikir, waktu saudara libur, bekerja, libur besok, kira-kira bangun jam berapa? 9, udah jelas itu. 11, udah siap, udah jelas itu. Minggu, Senin sampai Sabtu, saudara nggak bisa bangun siang. Kalau bisa, Minggu juga begitu. Kualitas macam apa? Kalau saudara masih mengatakan, lihat, oh mereka jujur nih, orang-orang Israel jujur nih. Ibadah itu melelahkan, capek aku. Kira-kira itu mengungkapkan perasaan saudara nggak? Datang ke gereja ibadah hari Minggu tuh capek. Jangan lama-lama, aku butuh istirahat. Seperti itukah? Dia bilang, coba kamu datang kepada bupatimu. Berani nggak kamu datang ke kantor bupatimu dan bilang, Pak, saya pulang ya, saya mau istirahat. Pak, saya datang ke tempat Bapak. Oke. Pak, 5 menit aja ya, aku mau pulang, capek aku. Sudah ditegur oleh bupati. Saya kan tidak akan ngomong, sampai dia ngomong, aku ada pekerjaan lain ya. Permisi. Nah, baru saudara permisi. Tapi untuk Tuhan capek, susah. Dengar firman Tuhan menyusahkan. Begitu sampai di gereja aku sudah capek dengar khotbah begini begitu, kok capek banget rasanya. Apakah kualitas ibadah itu yang saudara mau berikan kepada Tuhan? Ayat terakhir Tuhan mengatakan demikian, sebab aku ini raja yang besar. Kamu setuju nggak? Saudara setuju? Dia raja yang besar. Dia mengatakan firman Tuhan, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kalian setuju? Saudara takut kepada nama Tuhan? Waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini, adakah rasa takut kepada nama itu? Adakah rasa hormat kepada nama itu? Seandainya ibadah itu kita lakukan seperti Musa, saudara penuh dengan ketakutan. Tapi kan Tuhan sudah mengubah ibadah itu, supaya saudara tidak perlu rasa takut lagi datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Seandainya Tuhan datang dalam awan-awan yang tebal di ibadah TLCC, pasti saudara tidak berani datang kepada Tuhan. Kenapa? Aku dosa. Jangan-jangan aku masuk ruangan ini, aku mati. Pasti itu pikiran kita. Tapi Tuhan kan sudah mengubah itu semua. Dia memberikan kelonggaran kepada saudara. Walaupun saudara berdosa, saudara berani bisa tuh datang kepada Tuhan. Tapi jangan anggap remeh nama Tuhan. Jangan tidak menghormati Dia yang hadir dalam ibadah ini. Itu maksud Tuhan. Dia memberi kelonggaran kepada saudara. Untuk saudara memberikan respek lebih lagi kepada Dia di dalam ibadah. Bukan untuk menjelekkan nama Dia. Bukan untuk menganggap remeh namanya. Seperti Saul menganggap remeh hak kesulungan itu. Kita harus bertobat, saudara. Ibadah buat Tuhan. Bukan buat kita. Datang telat, tidak ada lagi.
tidak ada ibadah, tidak ada lagi. Karena aku harus menghormati Tuhan tiap minggu. Aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sekalipun aku harus berkorban, karena aku menghormati Allahku di dalam ibadah. Mari kita berdoa.